Inilah orang disebut orang cerdas, smart. Al-Kayis bahasa Arabnya. Siapa nama anaknya? Kayis. Apa arti Kayis? Entah. Kayis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang IP-nya 4, bukan profesor doktor, bukan itu cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Enak aja Ustaz sholat kita sholat berjamaah. Ustaz sendiri nggak ikut. Saya sholat berjamaah juga. Sholat berjamaah. Masjid ini dibangun pada tahun 1998, diresmikan tahun 2018, selama 20 tahun dengan jumlah lupa saya berapa miliar, tapi yang jelas, masya Allah ada jamaah di atas. Kubahnya, keramiknya, kipas anginnya, televisinya, kaligrafinya megah, tak ada kurang satu apapun masjid ini. Kipasnya tak terlalu kuat, tapi anginnya dingin sekali. Luar biasa masjid ini. Nah, ini masjid ini semua orang yang berkontribusi dari mulai mewakafkan tanahnya, memberikan keramiknya, saking berlebihnya ini batu marmer tak tahu lagi di mana mau dipasang, ditempel ke dinding. Baik, masjid-masjid lain ini menunjukkan masyarakat sekelilingnya ini masyarakat yang kaya raya. Dari takbirnya kuat sedikit. Allahu Akbar. Itu dia. Kalau takbirnya slow kata setan, ini serius apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya masyarakat mau menyampaikan pesan ke anak cucu mereka. Nanti generasi kedua, generasi ketiga, setelah 4 tahun, 50, 60 tahun, cucu-cucu mereka akan berkata, ternyata nenek moyang kami, kakek buyut mbah kami adalah orang-orang kaya. Maka mereka pun semangat mencari rezeki. Tapi mencari rezeki itu orientasinya bukan dunia. Kita tidak selesai. Rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru, sudah selesai dengan kita. Kita adalah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah ada uangnya, ada hartanya, tapi tidak dia pakai untuk memperturutkan hawa nafsunya. Duitnya banyak, tapi dia tidak sibuk outfit dengan sepatu baru, baju baru, jaket kulit nyamuk. Kalau ada orang pakai jaket kulit buaya itu biasa, jaket kulit ular sawah itu biasa. Nyamuk dikumpul, terus jaket kulit nyamuk harga 300 juta. Hanya untuk mempertontonkan di hadapan orang, ini loh, saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Itu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Sedangkan orang yang zuhud adalah ada uangnya, ada duitnya, tapi tidak dia pakai untuk itu. Justru dia pakaikan untuk membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Tapi sekarang orang berpandangan zuhud adalah, itulah Pak Ustadz, ada orang zuhud, pakaiannya koyak, sobek-sobek, compang-camping, dia nggak punya apa-apa. Itulah Pak Ustadz zuhud. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin, bodoh. Orang zuhud itu adalah orang yang punya uang, punya duit, dia bisa bangun rumah megah, tapi tidak dia bangun. Lalu yang dia bangun apa? Dia buat rumahnya sederhana, mobilnya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi yang dia pakai adalah membangun masjid. Itulah orang yang zuhud. Dokter-dokter spesialis zuhud, pengacara-pengacara zuhud, polisi-polisi zuhud, tentara-tentara zuhud. Mereka sanggup beli mobil mewah, tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk membangun masjid. Ini mesti diluruskan pemahaman tentang zuhud ini. Ini ada orang penanya sampai 10 juta harganya. Ustaz Somad, ini pena saya ini 10 juta nih. Yang nanya siapa? Sekali tegak berdiri, outfit 100 juta. Mulai sepatu 30 juta, celana 20 juta, kemeja 5 juta, topi 5 juta. Semuanya utang. Kredit. Setiap dengar suara sepeda motor di depan rumah, pucat ketakutan. Siapa? Debit kolektor. Mau menagih hutang, makan tak selera, tidur tak lelap. Bukan itu keindahan hidup. Keindahan hidup adalah hidup biasa-biasa saja, hidup dengan cara yang sederhana, normal-normal. Inilah orang disebut orang cerdas, smart. Al-Kayis bahasa Arabnya. Siapa nama anaknya? Kayis. Apa arti Kayis? Entah. Kayis artinya orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Bukan orang yang IQ-nya 200, bukan orang IP-nya 4, bukan profesor doktor, bukan itu cerdas. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Nafsu makannya dia tekan, nafsu keinginan beli mobilnya dia tekan, nafsu ingin punya cincin emasnya dia tekan. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pentingkan adalah beramal untuk setelah matinya. Dibeli cincin, dibeli gelang, dibeli subang, dibeli anting, dibeli mobil dari emas. Kalau kau mati tinggal, tapi kalau kau bangunkan ke masjid, ini nilai akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin.
Jadi masyarakat di sekitar masjid ini adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa? Karena uangnya dia pakai untuk bangun masjid. Dia meninggal dunia tanpa saya sebutkan untuk almarhumah fulanah binti fulan tanpa saya sebutkan, mengalir pahalanya untuk mereka. Semua yang sholat di masjid ini, semua yang baca Quran, semua yang baca maulid, semua yang bersolawat, semua yang beristighfar, semua yang beriktikaf di sini, pahalanya mengalir kepada semua yang mereka meninggal yang sudah mewakafkan untuk masjid ini. Sekarang kalau mau sedekah untuk masjid ini, mau sedekah apa lagi? Semuanya sudah cukup, semuanya sudah mantap. Mau sedekah mikrofon, sebanyak-banyak mikrofon, 1, 2, ada yang mau dipasang. Saya tidak mau pasang mikrofon yang di telinga tadi. Nanti saya merasa seperti sedang jadi DJ. Sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Mukarramah. Ada namanya masjid, ada namanya Masjid Jami. Apa beda masjid dengan Masjid Jami? Masjid nggak ada sholat Jumatnya. Sholatnya cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya Masjid Jami. Di Yaman begitu, di Mesir pun begitu, cuma 2 aja. Masjid dekat rumah kami kecil, nggak ada sholat Jumatnya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Masjid ini ada sholat Jumatnya? Mimbarnya mana? Masya Allah, disangka tiang. Ini mimbar. Aslinya dalam fikih itu cuma 2. Masjid yang ada sholatnya tapi nggak ada Jumat. Masjid yang ada sholat Jumatnya, Masjid Jami. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Islamic Center, surau langgar musola. Orang Jawa dilanggar nggak mati. Di Jawa banyak langgar, kalau di Sumatera banyak surau. Makanya ada novel judulnya Runtuhnya Surau Kami. Surau itu adalah nama, local wisdom. Orang kita memberi nama, tapi semua itu adalah masjid. Makanya kalau ada dekat rumah langgar, sampai Arab Lungonang terima, Arab Lungonang langgar. Jangan sampai dilanggar usolli sunatan tahiyatal langgar 3 rakaat lillahi ta'ala. Tetap sholatnya tahiyatal masjid. Enaklah kamu sudah sedekah bangun masjid, pahalanya mengalir. Saya cuma bangun langgar, nggak ngalir juga. Tapi langgar nggak ada disebut dalam hadis. Terjemahannya itu namanya langgar. Jadi jangan benturkan antara budaya. Budaya ini juga adalah bagian dari budaya umat Islam di Indonesia. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, ada langgar di zaman Nabi? Enggak ada. Langgar dan surau itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Namanya saja. Cara memanggil orang pun begitu. Dipanggil orang, hayya 'alas shalah. Di Makkah cukup dipanggil hayya 'alas shalah orang bangun. Di Madinah, as-salatu khairum minan naum, bangun. Di tempat kita susah bangun. Maka dipukullah itu kayu besar itu dipukul. Diambil kayu. Kita tinggal di tropis. Iklim kita iklim tropis. Hutannya lebat. Mana ada di Maroko pohon kayu sebesar itu? Nggak ada. Di Sudan nggak ada pohon kayu sebesar itu. Di Mesir nggak ada pohon kayu sebesar itu. Di Indonesia pohon kayu besar-besar. Maka dilobangi di bagian dalamnya, dipasang itu kulit kambing. Maka dipasang, dipukul. Nah itu dipukul. Makanya bangun semuanya. Pukul bangun. Apa namanya? Beduk namanya itu besar. Melihat beduk itu saya teringat masa kecil dulu. Saya kalau kami di Sumatera sholat maghrib itu jam 6.30 azan maghrib. Jam 6 saya sudah ke masjid. Masuk masjid sama kawan-kawan ke masjid, masuk ke dalam beduk. Masuk ke dalam beduk, kawan mukul di luar. Coba pukul. Masa kecil itu akan terngiang sampai besar. Melihat beduk, ingat itu. Anak-anak sekarang sudah tidak lagi diingatkan itu. Jadi jangan dikatakan ini beduk tidak ada zaman Nabi, maka beduk ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang udah ngasih beduk, aku sudah ngasih kayu sebesar itu, kau masukkan pula aku ke neraka lagi. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya cara membangunkan orang. Maka dipukullah dia, terbangunlah. Dan setiap daerah itu ada punya tradisi masing-masing. Ternyata satu kali pukul, saya tidak hafal itu, pukul begini itu manggil untuk sholat, pukul begini itu manggil untuk rapat, pukul begini itu manggil untuk makan bersama, pukul begini itu tanda ada orang nikah. Tahu-tahu datang orang dari kampung lain salah pukul, sangkanya makan, pas datang mana makannya? Enggak ada. Jadi itu adalah tradisi, kebudayaan lokal. Kemudian masuk ke dalam masjid. Jadi kalau beduk itu dikatakan tidak ada zaman Nabi, maka sesungguhnya kubah pun juga tidak ada zaman Nabi. Ini beduk ini tambah-tambahan, maka kubah pun juga tambah-tambahan. Karena zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada kubah. Kubah itu adalah tradisi arsitektur bangunan Bizantium. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Bizanti. Dia membuat kota. Nama kota itu menjadi Bizantium. Setelah itu ada lagi kaisar namanya Konstantin. Dirobahnya kota itu menjadi nama Konstantinopel. Kotanya sama, tapi berbeda kaisar. Begitu raja-raja zaman dulu. Kalau dia mau buat satu kota, dibuatnya atas nama dia. Andai saya nih kaisar, raja, saya buat nama kota itu kota
Somadium. Nama dia Bizanti. Dibuatnya kota, dirubahnya kota itu bernama Bizantium. Ciri khas bangunan Bizantium ada tiang melengkung. Jadi selamanya ada tiang-tiang, dibuat tiang melengkung dengan batu-batu yang disusun. Batu itu dipotong, bagian bawahnya kecil, bagian atasnya besar, lalu disusun melengkung sehingga batu itu tidak jatuh ke tengah. Bisa lihat, jangan lihat sekarang, nanti lihat di Google arsitektur ciri khas Bizantium, bangunan tiang melengkung. Maka dibuatlah tiang melengkung. Itu baru ada ketika Islam sampai ke negeri-negeri jajahan Bizantium. Sebelum itu di kota Makkah tidak ada kubah. Waktu itu atap Masjid Nabawi itu hanyalah pelepah korma yang disusun-susun datar saja. Lalu kemudian dari mana itu datang menara? Menara diambil dari kata nar. Nar artinya api. Menara, tempat api di atas, tempat api di tepi laut Mediterania. Ketika orang naik kapal, dia tidak tahu mana tepian. Di tengah malam, maka dipasanglah api di tepi pantai. Di atasnya ada api menyala. Orang Arab menyebutnya manara, orang kita menyebutnya mercusuar. Maka ketika Islam sampai, pasukan Islam dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah menyeberang Laut Merah sampai ke sebuah kota yang didirikan oleh Kaisar Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria. Alexandria adalah kota 200 km dari Kairo. Di sana ada sebuah mercusuar. Mereka buang apinya. Dibuang apinya, naiklah muazzin ke atas. Dia azan dari atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara lebih kuat, kena lebih tinggi. Itulah asal muasal ma'zanah, tempat azan. Bilal tidak pernah azan di atas menara. Karena zaman Nabi tak ada menara. Bilal azan di atas satah, di atas atap rumah orang di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bangunan-bangunan ini adalah tambahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Kubah bukan diajarkan Nabi. Menara bukan dibuat Nabi. Tapi sekarang kalau sudah masjid, seolah-olah menara dengan kubah adalah rukun masjid. Ini menunjukkan Islam boleh mengambil arsitektur bangunan. Maka kita lihat di Bandung ada masjid dengan arsitektur saudara kita dari Tionghoa. Masjid Cheng Ho ada di Semarang. Lalu kemudian di Makassar saya pernah ceramah di masjid Cina. Ini boleh mengambil. Ini kenapa? Karena Islam tidak mengharamkan bangunan arsitektur selama tidak mengambil akidahnya, selama tidak mengambil keyakinannya. Yang diambil hanya bangunannya. Yang selama bagus-bagus tidak salah. Apa bagusnya kubah? Maka dengan arsitektur melengkung kubah, di tengah tidak ada tiang. Apa bagusnya menara? Dengan adanya menara, maka muazzin lebih leluasa, suaranya lebih sampai ke telinga jamaah. Zaman dulu muazzin itu naik ke atas. Zaman sekarang muazzinnya di bawah, suaranya yang ke atas. Yang menyampaikan suara ke atas siapa? Kabel. Ada juga ke kabel. Allahu Akbar. Ada juga suara walaupun kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai suara. Setelah itu imam pun meletakkan mikrofon ke bajunya. Setelah itu imam pun sholat. Allahu Akbar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Muncul masalah baru. Apa masalahnya? Ternyata kabel imam sampai ke atas menara. Di atas menaranya banyak tai burung. Pak Ustadz, boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya imam sholat, kabel yang nyangkut di bajunya ada tai burung sampai ke atas? Memunculkan masalah fikih baru. Gimana pertanyaannya Pak Ustadz? Apa jawabannya? Orang saya yang nanya, masa saya yang jawab? Sudah dibahas dalam pembahasan para ulama. Saya hanya ingin menceritakan bahwa ketika kita belajar peradaban Islam, maka Islam tidak mengharamkan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan membuat suatu masalah baru. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik, kita tinggal menikmati meramaikannya saja. Maka kita tinggal memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan masjid ini? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid ini, man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan kiamat. Wa aqamas shalah, dia menegakkan salat. Wa ataz zakat, dia bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada yang lain. Takutnya hanya kepada Allah. Kita doakan anak cucu kita memakmurkan masjid sampai hari kiamat. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Bapak-bapak yang istrinya hamil, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat sampai anak cucu keturunanku. Tak ada gunanya. Anak kamu berapa? 3. Yang pertama pejabat, yang kedua orang kaya, yang ketiga businessman. Tiga-tiganya tak sholat, neraka jahanam tempatnya, menjadi keraknya api neraka. Masalakakum fi saqar, mengapa kalian tidak? Mengapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Neraka itu pun ada nama-namanya. Ada neraka jahanam, ada neraka saqar. Masalakakum fi saqar, mengapa kalian masuk neraka saqar? Penghuni neraka saqar menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat.
Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat, teman satu grup WhatsApp, berikan kabar kepada mereka, kau yang tak sholat, nggak apa-apa, masih banyak seat kosong di sakor. Kalau seorang bapak punya anak gadis, mencari mantu, yang dicari adalah sholatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau lihat anak muda itu bagus agamanya, rajin dia sholat, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Berapa banyak orang yang dilihat karena mobilnya, dilihat karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena BUMN-nya, karena dia pegawai, karena dia pejabat, tapi ternyata tidak sholat, tak ada kenikmatan hidup, tak ada qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Tapi berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi karena dia sholat, dunia kau kejar, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Ini pelajaran buat kita bersama. Masjid yang sudah besar, yang sudah cantik, yang sudah indah, ini bukan dibangun dengan bim salabim abrakadabra. Ini bukan dibangun dengan kertas. Ini bukan dibangun dengan daun. Ini dibangun dengan jerih payah, keringat, tetes air mata dan darah. Maka kita yang sudah menikmatinya tinggal melaksanakan sholat berjamaah, rajin i'tikaf, diisi dengan tabligh akbar. Ini semua yang akan menjadi amal soleh buat kita semua. Anak-anak muda semangat cari duit, semangat bisnis, semangat entrepreneur. Kalau sudah punya uang, bangun masjid. Bangun masjidnya besar seperti ini, bangun masjidnya 2 lantai seperti ini, supaya tidak campur aduk laki-laki dengan perempuan. Bangun masjidnya cantik seperti ini, supaya apa? Supaya kita bangga menunjuk, mana masjid kalian? Tuh masjid kami. Yang mana? Yang bagus, yang cantik itu. Jangan sampai masjidnya seperti kandang burung merpati. Setiap ditanya orang, mana masjid kalian? Masjidnya cantik, tapi masjidnya udah ada Pak Ustaz. Untuk apa lagi cari duit? Masjid kan sudah ada. Bangun 1000 masjid dari mulai Sabang sampai Papua, seperti Masjid Jami Al-Mukarramah ini insyaallah. Amin. Udah aku sampaikan ya Allah. Anak-anak muda ini sudah kumotivasi ya Allah. Kalau sebelum mereka mati mereka bangun masjid, alhamdulillah. Sudah mati enggak juga bangun masjid, tidak salahku lagi ya Allah. Sudah kusampaikan di hadapan mereka.